banyak organisasi yang kesulitan melakukan perubahan dikarenakan resistensi karyawan. Orang takut kehilangan kenyamanan, jabatan, maupun sulit untuk beradaptasi. Selain itu, budaya organisasi lama yang telah mengakar juga mengakibatkan perubahan hanya sebagai formalitas. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan komunikasi itu sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Karena banyak perubahan yang gagal akibat kurangnya komunikasi yang terbuka dan karena pemimpin yang tidak punya visi dan misi yang jelas. Jadi karyawan itu tidak bisa mempercayai seorang pemimpin. Oleh sebab itu, kita menjadi pemimpin harus menjadi teladan yang baik agar karyawan bisa menjadikan kita contoh, dan kita sebagai pemimpin harus punya alasan untuk bisa memberikan perubahan atau inovasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Perubahan sering gagal hanya karena organisasi mengubah sistem dan struktur, tapi tidak dengan manusianya. Contohnya seperti teknologi baru tanpa pelatihan. Itu hanya akan semakin mengganggu pekerjaan. Perubahan harus seimbang antara sistem, proses, dan sumber daya manusia. Agar perubahan berhasil, organisasi harus membangun kesadaran dan urgensi perubahan, melibatkan semua pihak, tidak hanya manajemen atas, dan menunjuk leader of change yang kuat, serta menjalankan komunikasi yang terbuka dan sabar karena perubahan membutuhkan waktu. Mas. Ya mas. Kurang kesimpulannya mas. Oke, jadi gini teman-teman, kesimpulannya organisasi bakal sulit dirubah karena 4 faktor ini. Pertama manusianya, yang kedua budayanya, yang ketiga kepemimpinannya, dan yang keempat adalah ketidakseimbangan sistem. Namun jika 4 aspek ini diolah dengan baik, disiapkan dengan baik, perubahan dapat menciptakan peluang menuju kemajuan. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang sama Mas siapa? Oke, nama saya Rizal. Masnya sekarang lagi kerja di mana? Lagi kerja di V60 di kafe. Bagian apa Mas? Bagian barista. Oke, Mas, aku mau tanya. Kira-kira kalau Masnya mendengarkan statement organisasi itu sulit untuk melakukan perubahan, itu sepakat nggak? Kiranya kalau sepakat kenapa, kalau nggak kenapa? Sebenarnya sih ada beberapa sudut pandang mas ya tentang organisasi itu butuh perubahan atau enggak. Tapi sebenarnya per hari ini itu organisasi itu pasti butuh perubahan mas. Karena apa? Karena untuk meningkatkan SDM dari anggota organisasi sendiri dan organisasi itu sendiri juga mas. Terima kasih Mas. Mohon maaf waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi yang telah dilakukan, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi dalam melakukan perubahan? Menurut saya, tantangan terbesar dari organisasi untuk melakukan perubahan adalah resistensi dari karyawan. Ini bukan sekedar keengganan atau ketakutan untuk mencoba hal baru. Jika Anda bisa memberikan saran yang penting bagi pemimpin yang sedang berjuang untuk perusahaan dengan perubahan, kira-kira saran apa yang bisa Anda berikan? Kalau menurut saya sih prioritaskan komunikasi yang transparansi dan inklusif. Seperti pemimpin itu harus memberikan sebuah alasan di balik perubahan dan memberikan visi dalam jangka panjang maupun memberikan instruksi kepada setiap individu akan dampak yang didapat. Mungkin itu saja dari saya. Dan juga jangan lupa fokus pada pengembangan sumber daya manusia, karena perubahan seringkali membutuhkan keterampilan dan pengetahuan baru. Jadi investasikan pengetahuan dan pengembangan pada karyawan agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan baru.